Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di sini ada mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Untuk sobat di sini ada mistis yang baru berkunjung ke channel ini, alangkah baiknya mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan gambar loncengnya, agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten dan membagikan pengalaman horor lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan walafiat dan juga rezeki yang berkecukupan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada mistis. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pesugihan yang menumbalkan anggota keluarganya sendiri. Ini adalah cerita pesugihan bagian ketiga. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya sangat berterima kasih jika teman-teman mau menekan tombol like dan juga berkomentar, dan lebih baik lagi menonton sampai akhir video ini. Disclaimer, cerita ini menggunakan sudut pandang pertama sebagai narasumber. Segala bentuk nama dan tempat disamarkan demi melindungi privasi narasumber. Ceritanya kita mulai dari sini. Satu hal yang tidak pernah aku bayangkan ketika hidupku seperti sudah tak memiliki batas dengan mereka yang tak kasat mata. Aku jadi bisa mendengar suara-suara aneh, tapi kadang aku bisa melihat sosoknya. Tapi ketika makhluk itu seperti berbicara kepadaku, namun aku tidak bisa mendengar suara mereka. Aku tidak tahu kenapa semua itu bisa terjadi. Hidup tanpa batas dengan mereka benar-benar membuat aku seperti orang gila yang tidak bisa membedakan mana halusinasi dan mana realita. Aku sempat berpikir kejiwaanku terganggu. Aku meminta sama bapak untuk ke psikolog, namun sama sekali tidak ada perubahan. Yang ada semakin hari mereka terus menggangguku sampai aku sakit. Aku merasa menjadi manusia paling aneh ketika melihat mereka, yang mana orang lain tidak pernah melihatnya. Aku lupa kapan tepatnya kejadian ini terjadi. Sekitar beberapa minggu setelah kematian kakak. Waktu itu aku ingat tengah malam, sekitar jam 1-an. Aku mendengar suara bapak tertawa dengan sangat keras dari ruang kerjanya di lantai atas. Saking kerasnya itu sampai membuat aku terbangun dari tidurku. Aku mencoba untuk tidak menghiraukan itu, tapi aku mendengar suara langkah orang berlari dan terdengar sangat ramai sekali. Aku penasaran karena itu sangat mengganggu tidurku. Jadi aku memutuskan untuk keluar dan memeriksa apa yang lagi bapak lakukan di ruang kerjanya. Tepat saat aku keluar dari kamar, langsung tercium bau dupa dan kemenyan yang menyengat di hidungku. Aku memberanikan diri untuk naik ke lantai atas. Saat sampai di depan ruang kerja bapak, aku mendengar suara nafas berdengus dengan kasar dan tempo yang sangat cepat. Awalnya aku ragu-ragu untuk membuka ruangan itu,
karena teringat pesan dari bapak untuk tidak masuk ke kamar itu. Tapi suara yang aku dengar itu semakin keras. Aku juga takut jika terjadi apa-apa dengan bapak. Rasa penasaranku mengalahkan ketakutan dan keraguanku. Pelan-pelan aku membuka pintu kamar itu, hanya untuk sekedar mengintip saja. Namun betapa terkejutnya aku ketika yang aku lihat ternyata bukan bapak, melainkan makhluk setengah manusia dengan kepala kambing dan tanduk-tanduk yang meruncing. Dia terlihat sedang makan dengan lahapnya, seperti binatang buas kelaparan. Dia duduk membelakangiku. Aku coba melihat apa yang dia makan. Dan kalian tahu apa yang dia makan? Sampai hari ini aku masih tidak percaya jika mengingat kejadian itu. Aku masih berharap apa yang aku lihat itu cuma halusinasi. Tapi aku melihat secara jelas dan nyata, makhluk itu sedang memakan potongan tubuh yang tidak lain adalah mayat dari kakakku sendiri. Aku terkejut, mau berteriak tapi tidak bisa, mau lari tapi badan rasanya kaku seperti patung. Aku cuma berdiri dengan tubuh gemetar. Dan makhluk itu menengok ke arahku. Mata merahnya menyorot tajam, dan secepat kilat dia berbalik badan ke arahku, lalu menyergapku seperti akan menerkamku. Sehabis itu, tiba-tiba pandanganku gelap. Aku terbangun di kamarku. Kepalaku terasa pusing dan badanku terasa sakit. Di lengan dan badanku juga banyak luka seperti luka cakar. Aku memanggil bapak, dan bapak bilang semalam aku pingsan di depan ruang kerjanya. Mendengar bapak mengucapkan kata ruang kerja, seketika aku teringat dengan kejadian yang kulihat tadi malam yang membuat aku sampai pingsan. Aku langsung menangis dan ketakutan. Aku menceritakan semua kejadian yang aku lihat sama bapak. Yang kamu lihat itu salah. Nggak mungkin. Kan kamu lihat bapak sendiri yang makamin jenazah kakak. Jadi tidak mungkin. Bapak beranggapan aku mengigau. Aku juga berharap yang dibilang bapak itu benar. Tapi yang aku lihat tadi malam itu benar-benar nyata. Jika aku cuma berhalusinasi, terus apa penyebab luka-luka di badanku ini? Dan sejak hari itu, si kepala kambing itu selalu datang menampakkan dirinya setiap malam Selasa. Dia selalu menggangguku dan membuat aku menjadi seperti orang gila. Bertahun-tahun aku merasa seperti ini, dan aku sempat berpikir aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Bapak terus melakukan ritual itu, dan sebagaimana yang dijanjikan oleh makhluk itu, usaha bapak terus berkembang dari tahun ke tahun. Tetapi hidupku semakin tersiksa dan tidak pernah lagi merasakan ketenangan. Selalu seperti diawasi dan was-was terhadap setiap kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi kapanpun. Singkat cerita, aku kaget. Tiba-tiba bapak mengajakku pergi ke satu daerah di ujung Pulau Jawa. Di sana kami mengunjungi satu rumah semi permanen di satu desa yang berada dekat dengan alas mistis yang terkenal dengan kliniknya. Jalan menuju desa itu sangat seram sekali. Aku melihat banyak penampakan dengan wujud aneh-aneh yang membuat aku merinding.
dan aku memutuskan untuk memejamkan mata sepanjang jalan dibandingkan dengan melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan itu. Aku juga mendengar suara bisikan-bisikan kuat entah dari mana yang menyuruhku untuk mati. Mati saja. Sebentar lagi kamu mati. Mati. Bisikan itu datang dari berbagai arah, dan yang bisa aku lakukan cuma menutup telinga dan memejamkan mata di sepanjang perjalanan. Tujuan Bapak datang lagi ke rumah itu adalah untuk menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarga kami akibat makhluk dalam perjanjian itu, dan Bapak meminta tolong sampai memohon-mohon untuk bisa dibantu agar terlepas dari ikatan pesugihan itu. Bapak juga menjanjikan akan melakukan dan memberikan apa saja yang diminta agar bisa dibantu untuk memutus pesugihannya. Namun responnya di luar dugaan dan harapan kami. Aku ingat betul, dukun itu berkata dengan datarnya, "Semua sudah terlambat. Dia tidak akan melepaskan kamu." Di situ Bapak benar-benar marah. Dia mengamuk, mengacak-ngacak benda apa saja di sekitarnya, dan menyalahkan si dukun itu yang dari awal tidak berkata jika akan ada tumbal manusia. Tumbal yang disepakati adalah kepala kambing, ritual merenovasi rumah, dan menjaga agar rumah selalu kotor. Tapi dukun itu balik membentak Bapak. "Keserakahan kamu sendiri yang bikin kamu kayak gini." Setelah itu kami diusir, dan kedatangan kami jauh-jauh ke sini cuma sia-sia. Aku tidak tahu apa yang membuat Bapak kelihatan panik seperti ini. Bapak tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku menduga-duga mungkin Bapak mengetahui sesuatu, tapi menyembunyikannya. Hari itu Bapak beberapa minggu tidak melakukan ritual, sampai suatu hari dia mengamuk di ruang kerjanya dan menangis. Di situ aku baru pertama kali lagi melihat Bapak menangis sampai terisak lebih daripada kematian ibu dan kakakku. Bertahun-tahun pula kami pergi dari satu dukun ke dukun yang lain, dan semua orang pintar kenalan Bapak yang entah dari mana. Kami mendatangi satu persatu untuk meminta bantuan agar bisa terbebas dari pesugihan ini. Tapi yang kami dapat malah sebaliknya. Ketika mengunjungi rumah orang pintar dari kenalan Bapak, dia menyampaikan hal yang paling kutakutkan. Makhluk itu bahkan masih selalu datang, khususnya di malam Selasa. Aku selalu merasa diawasi, bahkan sampai ketika aku mengetik ini. Rasanya aku benar-benar capek sekarang. Aku cuma bisa berdoa semoga Tuhan memberikan jalan terbaik, dan kalaupun harus mati, mungkin itu yang terbaik. Buat teman-teman, ini pesan dari saya. Tidak ada pesugihan yang membuat bahagia, justru sebaliknya. Pesugihan membuat kehancuran diri sendiri. Dan jika teman-teman mempunyai cerita horor, bisa dikirim ke email kami yang ada di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Terus pantau channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Saya pamit undur diri. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.